Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, selamat datang di Jajak Podcast Jawara, Jakarta Barat. Bersama saya Purnama Luki. Kawan pajak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kawan pajak selalu sehat. Dan bagi kawan pajak yang kurang sehat hari ini, semoga bisa segera sehat dan beraktivitas normal seperti semula. Kawan pajak, kali ini kita akan membahas Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru, yaitu PMK nomor 41 tahun 2023 tentang pajak pertambahan nilai atas agunan yang diambil alih oleh kreditor kepada pembeli agunan. Nanti kita akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari dua narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Siapa dia? Herman Setiawan dan Dian Jatmiko Adi. Apa kabar Pak Herman? Alhamdulillah baik. Apa kabar Pak Niko? Alhamdulillah baik juga. Baik, pada podcast kali ini kita akan membahas Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 41 tahun 2023 mengenai PPN terhadap agunan nih Pak. Ya. Apa sih latar belakang terbitnya Peraturan Menteri Keuangan ini? Jadi latar belakang atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan ini, jadi adalah munculnya banyak sengketa pada masa lalu, sengketa tentang AIDA ya, agunan yang diambil alih antara pihak perbankan dengan pihak Fiskus, dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak. Menurut pihak bank, penyerahan tersebut itu merupakan non jasa kena pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN sebelum adanya Undang-Undang HPP. Sementara menurut Fiskus, hal tersebut merupakan penyerahan yang terutang PPN sesuai dengan pasal 16D, yaitu penyerahan aktiva yang semula tidak ditujukan untuk diperjualbelikan. Sehingga perlu penegasan nih, pemerintah akhirnya menerbitkan PP 44 di pasal 10, kemudian ditegaskan lagi melalui PMK 41 dalam pasal 2 ayat 1. Demikian. Jadi ada penegasan dari pemerintah tentang transaksi tersebut. Berarti ini sudah ada kepastian hukum mengenai penyerahan BKP ya Pak ya, terhadap pembeli agunan gitu. Nah, untuk pihak-pihak yang terlibat, ini siapa saja sih Pak Niko? Baik, dalam skema AIDA ya tadi ya, agunan yang diambil alih. Nah, itu setidaknya ada tiga pihak. Tiga pihak ini pertama adalah kreditur, yaitu bagi pihak yang meminjamkan. Nah, kreditur ini baik itu adalah kreditur yang normal ya, konvensional, bank gitu ya misalkan, ataupun dari skema syariah yaitu pembiayaan, ataupun dari segi pinjaman dengan dasar hukum gadai. Nah, kemudian itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah debitur ya, yang minjam uang. Dan ketiga adalah pembeli agunan. Nah, tentu saja dalam skema AIDA ini tiga pihak ini tidak harus ada tentu ya. Kalau misalkan ternyata debitur itu bisa pinjam kemudian bisa membalikan tepat waktu, tentu saja tidak perlu ada pengambilan alihan agunan kan gitu ya. Nah, kemudian dalam rangka misalkan ternyata pihak debitur itu dinyatakan one prestasi oleh pihak bank misalkan, nah tentu saja harus ada untuk mengembalikan utang-utang tadi harus ada penjualan atas agunan yang diambil alih. Nah, itu dia baru muncul skema yang AIDA tadi. Begitu Pak Niko. Nah, ini bagaimana contoh-contoh di lapangan? Jadi ini tadi sudah ada contoh siapa yang terlibat, kemudian ada one prestasi juga. Nah, ini contoh-contoh di lapangannya seperti apa? Apa aja sih perjanjian-perjanjian yang menggunakan agunan ini? Pak Herman mungkin bisa menjelaskan? Paling tidak ada 4 jenis perjanjian jaminan kebendaan. Jadi yang pertama itu hak tanggungan. Jadi hak tanggungan ini misalkan Bu Luki pinjam uang ke bank, tentunya Bu Luki harus menyerahkan jaminan berupa misalnya sertifikat tanah atau bangunan. Kemudian yang kedua itu hipotek. Bu Luki punya kapal pesiar atau kapal perniagaan, kemudian butuh tambahan modal atau untuk mengembangkan usaha, Ibu pinjam ke bank, tapi jaminannya berupa kapal tersebut. Namun, jadi istilahnya dihipotekan kalau kapal ya. Jadi selama masa dihipotekan, Ibu masih boleh mengoperasikan kapal tersebut, masih bisa dioperasikan untuk kegiatan usaha. Kemudian yang ketiga fidusia. Fidusia ini secara umum kalau orang kredit mobil atau motor. Jadi kredit mobil motor itu tentunya
BPKB kendaraan tersebut akan disimpan di si pemberi kreditnya. Itu namanya fidusia. Kemudian yang keempat, gade. Nah, gade ini kan banyak sekarang di masyarakat. Jadi orang butuh uang, mau lebaran, punya perhiasan atau barang yang lain, itu digadekan. Nah, sekarang di Indonesia kan ada lembaga gade yang resmi, pergadean yang dari pemerintah maupun dari swasta juga udah banyak lembaga gade. Jadi empat perjanjian tersebut yang biasanya dilakukan. Sudah dijelaskan 4 jenis perjanjian ya, apa-apa saja yang menggunakan agunan. Kemudian kembali lagi ke aspek pajaknya, atas agunan yang diambil oleh kreditur karena debitur tadi one prestasi. Nah, ini bagaimana mekanisme PPN-nya Pak Miko? Mungkin bisa menjelaskan. Baik, jadi ketika debitur mau pinjam ke bank, kan tentu saja dia diminta untuk memberikan jaminan gitu ya, menyerahkan agunan. Nah, untuk penyerahan jaminan itu sendiri itu bukan merupakan barang kena pajak. Jadi untuk penyerahan dari debitur ke pihak bank di awal itu bukan penyerahan barang kena pajak. Nah, kemudian ketika nanti dinyatakan one prestasi sehingga agunan itu diambil alih oleh bank, nah kan berarti barang itu dikekep itu apa ya? Pokoknya diambil alih oleh bank sehingga bank perlu menguangkan kan gitu ya. Nah, ketika menguangkan baik dengan cara lelang maupun dengan cara di luar lelang, ketika bank mendapatkan pembeli agunan tadi, nah penyerahan dari agunan dari bank ke pembeli agunan tadi itulah baru masuk ke penyerahan barang kena pajaknya. Untuk perhitungan PPN-nya sendiri gimana? Nah, perhitungan PPN-nya dibuat lebih simpel gitu ya. Kalau PPN normal kan perhitungannya tarifnya 10% gitu kan, ada mekanisme pajak keluaran dikurangi pajak masukan dan lain-lain. Nah, untuk yang AIDA ini, skema agunan yang diambil alih oleh kreditur tadi, penyerahan dari pihak kreditur ke pembeli agunan itu lebih simpel. Jadi cukup dengan mengenakan tarif besaran tertentu. Jadi 10% dikalikan tarifnya, kemudian baru dikalikan dasar pengenaan pajak. Jadi 10% kali tarifnya 11%, berarti 1,1 baru dikalikan dasar pengenaan pajak. Jadi kalau nanti tarifnya ternyata naik jadi 20%, berarti besaran tertentunya nanti jadi 1,2%, baru dikalikan dasar pengenaan pajaknya. Baik, karena penyerahan agunan oleh kreditur kepada pembeli agunan, terutama PPN, berarti harus dibuat faktur pajaknya nih. Nah, mungkin Pak Herman bisa menjelaskan. Pastinya Bu Luki, jadi PKP itu kan memang wajib menerbitkan faktur pajak. Dalam hal ini kreditur sebagai PKP wajib membuat faktur pajak atas penyerahan agunan kepada pembeli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi memang wajib menerbitkan faktur pajak. Namun dalam hal ini ada kemudahan. Jadi tagihan atas penjualan agunan atau dokumen lain yang disetarakan tersebut diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi tidak harus membuat faktur pajak sebagaimana PKP pada umumnya. Demikian. Berarti asalkan kreditur membuat tagihan atas penjualan agunan, maka sudah dapat dinyatakan sebagai dokumen lainnya kedudukannya dipersamakan ya, sebagai faktur pajak itu. Jadi tidak seasal itu Bu Luki, ada ketentuannya. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak paling sedikit memuat keterangan sebagai berikut. Jadi yang pertama itu nomor dan tanggal dokumen, kemudian harus ada nama dan nomor pokok wajib pajak kreditur, ada nama dan nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan dari debitur, kemudian ada nama dan nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan pembeli agunan, kemudian ada urean barang kena pajak yang diserahkan tersebut, kemudian ada dasar pengenaan pajaknya, dan yang terakhir jumlah PPN yang dipungut. Untuk pelaporan dan penyetoran PPN bagi kreditur bagaimana Mas Miko? Jadi nggak ada ketentuan khusus ya. Jadi untuk kreditur, penyetoran dan pelaporan PPN-nya seperti mekanisme biasa sesuai ketentuan perundang-undangan aja. Gitu. Bagaimana untuk mekanisme pengkreditan pajak masukannya? Bagi kreditur, pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sehubungan dengan penyerahan agunan tidak dapat dikreditkan. Tapi bagi pembeli agunan, jika pembeli agunan tersebut merupakan PKP, maka dia dapat mengkreditkan pajak masukan atas PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, untuk ketentuan PPN ini berlakunya mulai kapan Pak Herman? PMK 41 ini ya. PMK 41 berlaku mulai 1 Mei tahun 2023.
Sudah dijelaskan ketentuannya bagaimana. Nah, kemudian bisa diberikan nggak nih contoh kasusnya, Pak Herman atau Mas Miko nih? Oke, jadi contohnya nih Bu Luki ya. Misalkan Bank A memberikan kredit kepada Tuan Oscar dengan agunan berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Arwana nomor 35 Kota Solo. Jadi tanah dan bangunan tersebut memiliki luas 150 meter persegi dan dibebani hak tanggungan atas tanah dan bangunan tersebut. Kemudian Tuan Oscar dinyatakan wan prestasi karena mungkin dia gagal bayar atau tidak ada pembayaran lagi, dinyatakan wan prestasi oleh Bank A. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2023, agunan tersebut berhasil dijual kepada Tuan Adi dan diterima pembayarannya dengan harga jual sebesar 1 miliar rupiah. Jadi kemudian Bank A sebagai pengusaha kena pajak atas transaksi tersebut wajib memungut pajak pertambahan nilai atas penjualan agunan kepada Tuan Adi dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi yang pertama itu pemungutan PPN dilakukan oleh Bank A pada tanggal 1 Juli 2023 sesuai dengan transaksinya. Kemudian pajak pertambahan nilai yang dipungut sebesar 10% kali 11% dikalikan lagi nilainya 1 miliar. Jadi totalnya sekitar 11 juta rupiah. Kemudian Bank A wajib membuat faktur pajak yang dapat berupa tagihan yang memuat paling sedikit nomor dan tanggal dokumen tagihan, kemudian nama dan NPWP Bank A, nama dan NPWP atau NIK Tuan Oscar sebagai debitur, nama dan NPWP atau NIK Tuan Adi sebagai pembeli agunan, urean barang kena pajak diisi tanah dan bangunan dengan alamat Jalan Arwana nomor 35 Kota Solo dengan luas 150 meter persegi. Dasar pengenaan pajak diisi 1 miliar rupiah dan jumlah PPN yang dipungut diisi 11 juta rupiah. Kemudian Bank A sebagai pengusaha kena pajak wajib memungut pajak pertambahan nilai atas penjualan agunan kepada Tuan Adi dengan ketentuan sebagai berikut. Bank A menyetorkan PPN yang dipungut paling lambat tanggal 31 Agustus 2023. Jadi di akhir masa setelah terjadinya transaksi. Kemudian Bank A melaporkan pemungutan PPN paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2023. Pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sehubungan dengan penyerahan agunan tidak dapat dikreditkan oleh Bank A. Kemudian jika Tuan Adi merupakan pengusaha kena pajak, Tuan Adi dapat mengkreditkan PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang dapat berupa tagihan atau penjualan agunan yang dibuat oleh kreditur. Begitu Bu Luki tadi contoh kasus kredit ke bank yang gagal bayar. Untuk contoh kasus lain, Mas Miko mungkin? Nah, ada contoh kasus terkait pembelian mobil secara kredit ya. Nah, untuk contoh kasus tersebut bisa kita contohkan, misalkan Nona Mira menerima pembiayaan dari B Finance atas pembelian sebuah mobil minibus dengan nomor polisi sekian-sekian dan mobil tersebut dibebani hak jaminan fidusia. Nona Mira ternyata dinyatakan wan prestasi dan mobil tersebut disita oleh B Finance pada tanggal 5 Juli 2023. B Finance menjual mobil tersebut kepada Bapak Indro dengan harga jual sebesar 200 juta dan menerima pembayarannya. Nah, atas transaksi tersebut, B Finance sebagai pengusaha kena pajak wajib memungut PPN atas penjualan agunan kepada Bapak Indro dengan ketentuan pemungutan PPN dilakukan oleh B Finance pada tanggal 5 Juni 2023. Pajak pertambahan nilai yang dipungut sebesar 10% kali 11% kali 200 juta atau 2,2 juta. Kemudian, B Finance membuat faktur pajak yang dapat berupa tagihan yang memuat paling sedikit nomor dan tanggal dokumen tagihan atas penjualan agunan, nama dan NPWP B Finance, nama dan NPWP atau NIK Nona Mira sebagai direktur, nama NPWP atau NIK Bapak Indro sebagai pembeli agunan, uraian BKP diisi mobil minibus dengan nomor polisi sekian-sekian, dasar pengenaan pajaknya diisi 200 juta, dan jumlah PPN yang dipungut diisi 2,2 juta. Kemudian, B Finance sebagai pengusaha kena pajak wajib memungut pajak penambahan nilai atas penjualan agunan kepada Bapak Indro dengan ketentuan B Finance menyetor PPN yang dipungut paling lambat pada tanggal 31 Juli 2023. Misalkan ini SPT masa PPN-nya disampaikan ke KPP oleh Bank A pada tanggal 31 Juli 2023.
Kemudian BFNS melaporkan pemungutan PPN paling lambat pada tanggal 31 Juli 2023. Kemudian pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang sehubungan dengan penyerahan agunan tadi ya tidak dapat dikreditkan oleh BFNS. Nah, kemudian jika Bapak Indro merupakan PKP, Bapak Indro dapat mengkreditkan PPN yang tercantum dalam foto pajak yang dapat berupa tagihan tadi yang dibuat oleh kreditur. Terima kasih Mas Miko dan Pak Herman atas penjelasannya, ini cukup lengkap dan detail sekali, sudah diberikan juga contoh kasusnya bagaimana. Jadi kawan pajak, telah ada kepastian hukum terkait PMK nomor 41 tahun 2023 tentang penyerahan AIDA atau agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan dengan tarif efektif sebesar 1,1% dari harga jual. Semoga dapat dipahami oleh kawan pajak semua. Jika masih ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar ya kawan pajak. Jangan lupa follow akun media sosial kami di IG, Twitter, TikTok @pajakjakbar, YouTube, dan Facebook @Kanwil DJP Jakarta Barat untuk terus mengetahui informasi perpajakan terkini. Terima kasih sudah mengikuti podcast ini kawan pajak. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya kawan pajak. Jajak Podcast, Jawara, Jakarta Barat.